kasus harian COVID-19 kembali melonjak berdasarkan data. Bupati Kudus menilai tingkat kesadaran masyarakat Kudus dalam menerapkan protokol kesehatan di wilayah provinsi Penambahan Nusa kasus Tenggara Timur COVID-19 di Indonesia masih melonjak tajam. Terima kasih. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, tentu mau tidak mau berdampak pada penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Boyolali ini. Yang pertama, kaitannya dengan pandemi COVID ini pada akhirnya mengharuskan adanya kebijakan pembelajaran jarak jauh bagi siswa. Dan pembelajaran jarak jauh bagi siswa ini tentu akan menjadi permasalahan tersendiri bagi siswa maupun ibu bapak guru. Tetapi kami meyakini bahwa bagi siswa ini bukan permasalahan tapi justru tantangan. Tapi bagi ibu bapak guru pun juga sama, kita dorong untuk mengubah permasalahan ini menjadi sebuah tantangan. Dan alhamdulillah kegiatan PJJ ini pada akhirnya bisa berjalan dengan lancar, dengan segenap dinamika yang ada. Tentu tidak semuanya berjalan mulus, tetapi kendala-kendala permasalahan yang ada, insya Allah tetap terkomunikasikan dengan siswa maupun orang tua dan tercarikan solusi yang sebaik-baiknya untuk siswa SMA Negeri 1 Boyolali. Terima kasih. Ya, alhamdulillah bahwa dalam masa pandemi COVID ini prestasi masih tetap bisa kita raih. Yang pertama kita ingat tahun 2020 pandemi COVID, ketika COVID sedang merebak, kita alhamdulillah di skala nasional masih mampu meraih medali perak untuk Olimpiade Sains Nasional atau kompetisi sains nasional bidang geografi kalau tidak salah. Sehingga pada akhirnya kita tetap bisa mewujudkan prestasi. Di samping tentu ketika KSN nasional kita peroleh, berarti di tingkat provinsi tentu kita lalui kan begitu, artinya juga berprestasi. Demikian juga lah untuk prestasi-prestasi lomba akademik yang lain, baik itu di UNS, dalam lingkup nasional kita tetap juga mendapatkan prestasi. Di samping itu juga bisa kita tunjukkan dari prestasi akademik terkait dengan kelulusan sekolah kita. Tahun 2021 ini, dalam masa pandemi COVID ini, alhamdulillah ada 69 siswa lulusan yang diterima di jalur SNPTN. Kemudian 64 itu di jalur SBMPTN dan 83 di jalur UMPTN. Kemudian selebihnya ada yang di jalur kedinasan, kemudian bahkan masuk TNI Polri dan juga perguruan tinggi swasta. Sehingga secara umum, secara keseluruhan bahwa kita masih tetap bisa menunjukkan prestasi sekolah kita dalam masa pandemi COVID ini. Selanjutnya mungkin juga saya perlu mengingatkan bahwa perjalanan SMA Negeri 1 Boyolali sampai dengan saat ini
tetap bisa kita tunjukkan ketika kita lihat ujian nasional itu terakhir kali dilaksanakan tahun 2019. Di saat itu kita masih mampu meraih peringkat 2 di tingkat provinsi untuk program IPS dan peringkat 4 untuk program IPA. Kemudian di level nasional pada tahun 2019 ketika ujian nasional terakhir itu dilaksanakan pun kita juga masih mampu meraih peringkat 76 untuk kelompok sekolah negeri swasta dan peringkat 26 untuk kelompok sekolah negeri. Sekali lagi ini data hasil ujian nasional terakhir tahun 2019. Terima kasih. Yang pertama tentu upaya kita untuk menjaga dan mempertahankan prestasi seperti yang kami sampaikan. Masalah banyak, tetapi pertama kita mendorong segenap warga sekolah, baik itu guru, karyawan maupun siswa, untuk memandang permasalahan yang ada ini dan mengubahnya menjadi sebuah tantangan. Kemudian yang kedua tentu tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya mempertahankan dan menjaga prestasi yang ada. Tentu bagi siswa juga dilakukan pembinaan, kemudian pembimbingan dan sebagainya, meskipun kegiatan-kegiatan dilaksanakan secara virtual. Demikian pula kegiatan-kegiatan non-akademik kesiswaan, ini pun juga tetap bisa kita jalankan meski dilaksanakan secara virtual. Sehingga dengan kondisi pandemi ini insya Allah bukan menjadi sesuatu yang akhirnya harus mengubah sekolah kita yang dari semula alhamdulillah memiliki keunggulan menjadi kehilangan keunggulan, tetapi insya Allah kita tetap bisa mempertahankan keunggulan sekolah tercinta kita. Terima kasih. Ya, kami berharap Semansa ke depan ini tetap menjadi satu kebanggaan bagi masyarakat Boyolali, sekaligus kebanggaan bagi warga sekolah, dan tentu harapan kita tetap SMA 1 Boyolali ini mampu mewujudkan dan membuktikan sebagai sekolah unggul di lingkungan ataupun di wilayah Kabupaten Boyolali dan sekitarnya. Kalau dalam PJJ ini malah dari TE-nya ini malah sangat berkembang ya, karena semula yang kita pertemuan tatap muka, jadi kita harus terus berkembang, harus mengikuti perkembangan yang ada. Yang semula kita harus tatap muka terus, kemudian sekarang harus memfasilitasi dengan TIK yang semula server hanya dikhususkan buat mungkin pelaksanaan UNBK, pembelajaran, sekarang harus difokuskan untuk pembelajaran. Meskipun di luar sana banyak aplikasi yang sudah beredar, tapi kita berusaha menyesuaikan dengan keinginan sekolah dan maksudnya yang dibutuhkan oleh sekolah, karena tiap sekolah pasti membutuhkan keperluan yang berbeda-beda begitu, dan pasti akan terus kita kembangkan begitu. Kesulitan yang kami hadapi, dalam pembelajaran daring adalah dalam penyampaian layanan bimbingan, terutama untuk materi-materi yang membutuhkan bimbingan khusus kepada siswa-siswa yang mengalami permasalahan. Kami sangat sulit untuk saling menghubungi, sehingga kami dalam pelayanan yang berhubungan dengan bimbingan konseling siswa yang baik, itu layanan pribadi, layanan karier, dan layanan sosial, kami sangat sulit sekali untuk saling menemui dan saling menjumpai siswa-siswa seperti itu, sehingga kami saling untuk membantu siswa itu sangat sulit untuk berhubungan pada siswa-siswa yang membutuhkan bimbingan dari kami. Terima kasih. Kesulitan yang Ibu hadapi dalam PJJ ini
kegiatan PJJ ini sudah berjalan 4 semester. Ya. Jadi selama 4 semester ini Ibu menyampaikan dengan cara daring. Tentu saja kesulitan ini yang pertama itu kaitannya dengan akses internet. Di mana akses internet itu antara daerah satu dengan yang lain berbeda. Kebetulan di daerah Ibu sering terjadi gangguan internet sehingga itu merupakan salah satu kesulitan. Selain itu juga bahwa PJJ di sini kan apa itu ya mengubah pola anak-anak yang dulunya itu tatap muka, di mana tatap muka itu Ibu bisa bertemu dengan para siswa, kemudian bisa membimbing langsung, memberikan contoh dengan arahan yang konkret. Namun dengan PJJ di sini tentu saja agak ada kesulitan, sehingga itu merupakan bentuk kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi. Gitu. Yang jelas kendala kita terutama di server dan di internet gitu. Tapi alhamdulillah selama ini berjalan, terutama dari segi internet yang di server kita sudah meningkatkan begitu lumayan sangat mencukupi. Yang kita butuhkan sekarang yang di servernya, karena untuk menghandle 1000-an siswa yang dalam proses bersamaan itu memang server kita memang tidak begitu memadai, sehingga harus kita buat bagaimana supaya server ini bisa berjalan untuk ke semuanya, dan pastinya akan kita terus kembangkan begitu. Ya, oh tentu saja ada ya. Kekhawatiran itu tetap saja ada, tidak hanya dialami oleh Ibu selaku pengampu guru mata pelajaran. Ya. Salah satu atau yang pertama yang Ibu khawatirkan itu justru yang pertama kaitannya dengan apa? Menurunnya karakteristik, menurunnya etika bagi siswa anak-anak. Dimana kalau dalam kegiatan tatap muka itu kan para siswa bertemu dengan guru, bisa menegur sapa dan sebagainya. Tapi dengan daring kadang-kadang etika siswa itu kurang pas ya. Misalnya di WA kurang memberikan respon ya. Di bel juga tidak respon. Diingatkan supaya mengerjakan segera mengumpulkan juga tidak memenuhi. Menjawab besok ternyata seminggu bahkan setengah bulan baru ini ya. Kemudian kekhawatiran yang ketiga, karena para siswa itu sudah lihai dengan teknologi informasi, saya khawatir ini sering terjadi ya anak-anak malah larinya sering ke game ya. Itu contoh kekhawatiran Ibu ya. Tentu saja juga mungkin dialami juga Bapak Ibu guru yang lain ya. Dalam layanan konseling yang kami berikan, khususnya tim BK dari SMA Boyolali, kami siap menjalankan fungsi dari BP dan BK, layanan yang sepenuh hati dengan pemantauan terhadap siswa-siswa yang mengikuti pembelajaran secara daring atau PJJ, dan memberi motivasi kepada siswa-siswa untuk kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam mengikuti pelajaran daring dan PJJ. Harapan Ibu untuk SMA Negeri 1 Boyolali, semoga siswa-siswinya tetap berakhlak mulia serta berprestasi lebih baik lagi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, di tingkat nasional maupun internasional. Semangat untuk Semansa. Ya, harapannya terutama kaitannya ETI semoga lebih berkembang dan lebih maju, terutama di Boyolali pada umumnya. Jadi kita bisa menjadi minimal bukan minimal, kita menjadi
patokan contoh untuk sekolah-sekolah yang lain begitu. Dan harapan kami terutama yang kaitannya dengan pengelola eskul, terutama bagi siswa ya, kalau ada jadwal itu segera dikerjakan gitu. Jangan kondisinya jam berapa, kemudian kalian bukanya jam berapa. Kita sudah mengikuti kondisi yang ada, yang semula disesuaikan dengan jadwal, kemudian mengingat juga kondisi siswa, kita menyesuaikan kalian, tapi malah kalian kadang tidak terlalu mengabaikan itu. Dan tolong literasinya ditingkatkan kembali begitu. Anak-anakku, bahwa Ibu adalah alumni SMA Negeri 1 Boyolali juga ya. Tahun 81 Ibu lulus. Tentu saja harapan itu ada Nak ya. Semoga SMA Negeri 1 Boyolali itu tetap menjadi SMA yang jaya ya. Yaitu dengan menorehkan prestasi yang tinggi, tidak hanya di taraf tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan Ibu berharap di tingkat internasional. Kemudian harapan Ibu yang lain, alumni SMA Negeri 1 Boyolali, itu anak-anak nanti bisa diterima di perguruan tinggi negeri sesuai dengan harapan masing-masing. Nah, setelah itu kemudian para siswa SMA 1 Boyolali itu setelah keluar dan lulus itu bisa menjadi pemimpin bangsa yang diharapkan, sehingga mereka itu bisa menjadi harapan bagi semuanya. Kegiatan ekskul paskib selama PJJ ini masih bisa dilakukan, tetapi dengan sangat terbatas, yaitu dengan membagi kelompok dan terjadwalkan, serta ada tambahan materi melalui online dengan via WA atau Google Drive, yaitu mengenai pelatihan baris berbaris, sejarah tentara, dan pendidikan bela negara. Jujur aja lumayan gede, terutama karena kegiatan kita kan kebanyakan di luar ruangan. Terus kan kebanyakan juga kayak harus melakukan kegiatan kayak beraktivitas kayak menggerakkan tubuh, terus apalah itu di luar rumah. Itu benar-benar berdampak banget sih. Apalagi juga lomba-lomba juga kan banyak juga yang di luar dan lain sebagainya. Jadi ya menurutku lumayan berdampak aja. Alhamdulillah, anggota baru adik-adik kami sangat mempunyai antusias yang besar. Bahkan mereka bisa menerapkan materi-materi yang kami berikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mereka mengetahui tanaman obat untuk keluarga untuk meningkatkan imunitas yang saat ini diperlukan. Sejauh ini, anggota ekskul paskibra yang baru dapat menerima materi dengan baik yang disampaikan oleh senior, baik itu melalui langsung ataupun daring. Harapannya kiranya semua ekskul, semua apapun itu yang ada di Semansa, termasuk Semansanya, semakin teguh dan bertoleransi satu sama lain, jadi satu dan selalu mendukung satu sama lain. Mau OSIS, mau ekskul, mau sekolah, bisa saling membantu, bukannya saling meremehkan atau saling apapun itu. Dan kiranya Semansa bisa ditopang dengan ekskul-ekskul ini menjadi sekolah yang lebih baik lagi dan juga semakin maju. Harapan saya untuk keluarga besar SMA Negeri 1 Boyolali yaitu semoga kedepannya SMA Negeri 1 Boyolali dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka baik dengan ekskulnya dan yang lain-lainnya. Karena di Persada jika tidak ada kegiatan tatap muka secara langsung, sama sekali kegiatan tidak berjalan sama sekali. Karena dibutuhkan seperti aktivitas mountaineering dan P3K yang sangat membutuhkan kegiatan lapangan. Terima kasih. Tentunya sangat senang dan saya sangat merasa bangga terhadap diri saya sendiri karena dari banyaknya siswa yang mengikuti seleksi akselerasi, saya bisa terpilih menjadi salah satu bagian di kelas akselerasi ini. Dan ini juga merupakan tantangan baru di hidup saya
Karena kelas akselerasi kan harus menyelesaikan pendidikannya dalam waktu 2 tahun, sehingga saya harus bekerja 2, 3, bahkan 4 kali lebih keras daripada sebelumnya. Menurut saya pribadi sebagai siswa akselerasi, pembelajaran jarak jauh ini kurang efektif karena ada beberapa faktor baik itu internal maupun eksternal yang saya alami. Faktor internal misalnya saya kurang bisa konsentrasi terhadap diri saya sendiri ketika mengikuti pembelajaran. Dan faktor eksternal misalnya gangguan dari lingkungan di sekitar rumah saya. Perjalanan pasti tidak mudah, banyak kegagalan dan hambatan. Dari awal kelas 10 sampai sekarang lebih banyak belajar mandiri secara otodidak, banyak baca buku, baca referensi dan latihan soal di sela-sela pembelajaran sekolah, dan pastinya banyak mengikuti perlombaan atau kompetisi, karena menurut saya untuk berprestasi di bidang KSN diperlukan totalitas dan kemampuan membagi waktu yang baik, terutama geografi hanya menjadi mapel peminatan di kelas MIPA. Oke, untuk teman-teman khususnya di geografi dan kebumian, terima kasih. Tidak hanya menjadi teman yang suportif, tetapi juga menjadi teman yang kompetitif. Dan juga semoga kedepannya bisa menjalin pertemanan yang lebih baik lagi. Untuk Semansa, saya berharap prestasi Semansa di bidang KSN, khususnya bidang geografi, semakin meningkat dan semoga menembus internasional. Terima kasih. Sangat termuk sekali. Hampir 2 tahun sekolah off, kantin tutup. Dulu penghasilan Bujum di kantin paling enggak sehari 2 juta. Sekarang kan buka di rumah, buka kedai di rumah, penghasilan maksimal 200, jadi selisih 10 kali lipat dari di sekolahan. Hampir 2 tahun, bayangkan, Dok. Kangen sekali sama anak-anak sendoguronya, kadang candaan-candaannya. Apalagi kalau saat event-event itu, event HUT Semansa atau Tonpara. Kangen sekali seperti dulu. Hampir 2 tahun nggak ada acara-acara seperti itu. Harapan Bujum untuk HUT Semansa ini yang ke-63, keinginan Bujum, semoga siswa Semansa semakin jaya dan menciptakan generasi yang berkualitas dan unggul dalam studinya, bisa menjadi anak-anak yang berprestasi, menjadi lulus dari Semansa itu menjadi orang yang berguna dan menjadi orang yang sukses semuanya. HUT Semansa ke-63. Halo anak-anak, yang kangen Bujum buka kedai di rumah ya. Geprek seperti biasanya, tempatnya Bujum tetap murah meriah. Minuman-minuman apa yang dipengini, somben pamane wis mlebu sekolah, urung sekolah ding. PJJ pamane pengen pesen Bujum, siap delivery. Gepreknya, apa jusnya.
Wena, tuh enak. Diskriminat. Diskriminat. Rumusnya apa?